videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema ya untuk kelas 6. Tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtemanya adalah subtema 1, rukun dalam perbedaan, dan di pembelajaran pertama. Nah adik-adik, sebelum kalian menonton video kali ini, alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan soal-soal yang ada di pembelajaran pertama ini secara mandiri ya. Setelah kalian selesai mengerjakannya, kalian bisa menonton video kakak dan mencocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang telah kakak berikan. Nah, langsung saja ya, kakak akan membacakan materi soal beserta jawabannya di pembelajaran pertama ini. Nah, di sini adalah proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarkan dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, di sini ada membaca ya. Amatilah tulisan berikut. Nah, ini adalah tulisan dari Soekarno. Ini adalah proklamasi ya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia. Terus ini adalah Soekarno-Hatta. Ini adalah lanjut ya. Apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Yaitu teks proklamasi adalah sebuah teks yang ditulis sebagai bukti kemerdekaan negara Indonesia yang di atas menamakan kepada bangsa Indonesia dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Bertujuan untuk membuktikan dan mendapatkan pengakuan dari negara lain yang bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan negara asing. Hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut, yaitu apa arti dari proklamasi, kapan proklamasi itu dibuat, siapa yang membuat proklamasi. Nah, diskusikan jawabanmu secara berkelompok. Kamu bisa mendapatkan informasi tambahan tentang sejarah teks proklamasi setelah kamu mempelajarinya. Bacalah teks berikut ini dalam hati. Nah, ini adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, dan Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BUMD Diah Sayuti Melik Soekarni dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar, Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, di sini ya ada berdasarkan teks tersebut istilah peta pemikiran berikut ini. Nah, ini adalah proklamasi kemerdekaan apa? Merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Mengapa? Karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Siapa? Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Bagaimana? Acara dimulai pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian
bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Kapan? 17 Agustus 1945, di mana Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, diskusikan peta pikiran dengan temanmu. Kamu dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Hari ini merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Proklamasi ini dilakukan dikarenakan menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajah bangsa Jepang. Acara dimulai pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Lanjut ya, di sini menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Nah, di sini ada ayo berdiskusi ya. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan hidup masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bacalah teks tentang proklamasi kemerdekaan sekali lagi. Tuliskan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia pada kolom berikut. Nah, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai tonggak sejarah yang dimana Indonesia mampu membuktikan bahwa ia bisa terlepas dari penjajah bangsa Jepang. Nah, diskusikan hasilnya dengan teman di kelompokmu. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini atau de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa Indonesia. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajah, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurutmu. Yang pertama adalah kebebasan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga hak seluruh makhluk hidup untuk mendapatkan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah kamu pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar kelangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Nah, di sini ada ayo mengamati ya. Bacalah teks berikut dengan Di sini ada bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air agar dapat menyesuaikan diri. Tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkainya, daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Nah, lanjut ya. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya? Diskusikan pendapatmu secara berkelompok. Kamu dan kelompokmu akan berpetualangan di lingkungan sekolah.
Guru telah menyiapkan beberapa pos. Pada setiap pos sudah tersedia berbagai jenis tumbuhan. Tugas kelompokmu adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang ciri tumbuhan dan habitatnya, mencatatnya, dan mendiskusikannya dalam kelompok. Pilih satu tanaman, lalu temukan ciri-ciri dan cara beradaptasinya. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada peta pikiran ini ya. Ini adalah bunga teratai. Apa? Bunga teratai adalah tanaman air terkenal. Mengapa? Pada kepercayaan Hindu, simbol keabadian, keberuntungan, dan kekayaan. Siapa penemu bunga ini pertama kali? Yaitu suku Nyipianse ya. Zaman Mesir kuno banyak tumbuh di pinggir sungai Nil, di mana bunga teratai adalah tanaman asli Jawa Timur, Asia Tengah, Australia, dan New Guinea. Kapan jenis Nymphaeacerula mekar di pagi hari, malam hari tenggelam di dasar air. Bagaimana? Bunga teratai dan daun teratai terdapat di permukaan air. Bunga teratai berwarna kemerah-merahan atau putih. Lanjut ya, di sini ada tulislah laporan berdasarkan informasi yang kamu tulis pada peta pikiranmu. Nah, di sini adalah bunga teratai adalah tanaman yang terkenal. Bunga ini adalah tanaman asli Jawa Timur, Asia Tengah, Australia, dan New Guinea. Penemu bunga ini untuk pertama kali adalah Nymphaeacerula. Menurut kepercayaan umat Hindu, bunga ini melambangkan simbol keabadian, keberuntungan, dan kekayaan. Kamu bisa menyampaikan tulisanmu kepada teman dan kelompokmu, kemudian menyerahkan kepada gurumu. Seperti tumbuhan, manusia memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan anugerah. Nah, di sini ada ayo renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini, yaitu mengetahui makna proklamasi kemerdekaan. Terus hal paling menarik apa yang kamu pelajari? Mengapa? Mengetahui bagaimana proklamasi kemerdekaan berlangsung, dan bunga teratai juga ya, karena dengan mengetahui kemerdekaan proklamasi kita bisa tahu sejarah Indonesia. Yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Perhatikan lingkungan rumahmu, bagaimana tanaman di sekitarmu beradaptasi. Diskusikan dengan orang tuamu, lalu sampaikan hasilnya kepada guru dan temanmu. Nah, cukup sampai di sini ya video kakak kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam menjawab soal maupun jawaban. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.